Indonesia merupakan negara yang akan kaya keberagaman. Keberagaman itu terdapat pada bahasa. Nah, bahasa apa yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau mungkin kalian menggunakan bahasa asing? Tapi tahukah kalian bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional? Oleh karena itu, merupakan hal yang wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Pada 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda II yang menghasilkan gagasan Sumpah Pemuda. Gagasan pada poin ketiga berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saat itulah menjadi momen pengukuhan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara, sesuai dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bangga terhadap negara merupakan bangga terhadap bahasanya. Jika diharuskan untuk menengok ke negara-negara lainnya, mereka juga menggunakan bahasanya sebagai ciri keberadaannya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia kita sudah benar-benar Indonesia? Budi luhur negara terlihat dari budi penduduknya, yang kemudian tercermin pada bahasanya. Maka utamakan bahasa Indonesia, yang artinya dahulukan bahasa Indonesia di atas bahasa lainnya. Lalu, bagaimana dengan bahasa daerah? Bahasa daerah merupakan salah satu kebudayaan yang melekat pada suku daerah tertentu. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai suku, bahasa, ras, dan agama. Bahasa daerah merupakan salah satu kebudayaan yang harus kita jaga dan lestarikan. Mengapa? Karena bahasa daerah memiliki fungsi yaitu sebagai lambang kebanggaan daerah, sebagai identitas daerah, dan sebagai alat penghubung keluarga. Pada saat ini, bahasa daerah mengalami nama kepunahan. Lalu bagaimana cara kita melestarikannya? Yaitu dengan membiasakan memakai bahasa daerah sehari-hari. Cara milenial dalam melestarikan bahasa yang ada di Indonesia. 1. Membentuk komunitas belajar menggunakan bahasa daerah. 2. Semangat untuk mau mempelajari bahasa daerah. 3. Membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa daerah. 4. Membuat video atau tutorial menggunakan bahasa daerah, serta menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Di era yang semakin maju ini, manusia dituntut untuk menguasai dunia agar mereka tidak ketinggalan zaman. Manusia harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Saat ini, manusia yang terkini adalah manusia yang mampu menguasai teknologi dan berbagai macam bahasa asing. Berbicara tentang bahasa asing, maka kita akan mengingat pentingnya penggunaan bahasa asing di era globalisasi ini. Banyak orang mengatakan, jika kita sudah menguasai salah satu bahasa asing, kita bisa menguasai dunia. Kesimpulannya, jadi bisa dikatakan bahasa asing sangat diperlukan dan membantu kita dalam berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia. Sangat penting menguasai berbagai bahasa asing dalam berkomunikasi. Salah satu manfaatnya yaitu kita bisa mempromosikan kebudayaan Indonesia kepada negara luar. Karena sangat mustahil jika promosi dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia langsung kepada penduduk asing. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Indonesia haruslah menguasai bahasa asing demi menjayakan kebudayaan Indonesia di dunia. Mempelajari bahasa asing tidak berarti tidak cinta bahasa Indonesia, tetapi dengan mahir bahasa asing justru bisa memperkenalkan budaya bangsa lebih mudah di kancah internasional.